Ini masalah tangan Allah, jari-jari Allah. Jari-jari Allah. Ada yang mengatakan jari-jari itu mesti dipahami secara zahir, tak boleh ditakwil katanya. Al-muradu bihi asma' haqiqiyun. Yang dimaksud dengan jari itu adalah jari sebenar jari. Isbatul asabi' lillah. Hadis ini menetapkan Allah punya jari. Tak boleh ditakwilkan. Syekh, berapa jumlah jari itu? 5. Jari katanya jari Allah hakiki, memang betul jari, dan jari itu 5. Tadi udah kita bahas. Kalau tafwid tak usah bahas-bahas, serahkan aja sama Allah. Kalau takwil, arahkan ke makna lain, tapi yang tetap menjaga kesucian Allah. Ini kira-kira masuknya kemana? Hah? Kalau tafwid, qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman antara jari jemari Tuhan. Ustaz, apa arti jari-jari itu? Pokoknya as-sakitu anil kalam. Ustaz tanya-tanya, percaya aja. Itu berarti mazhabnya tafwid. Ini enggak. Kata dia, yang dimaksud dengan jari itu adalah jari memang sebenar jari. Berapa jumlahnya, Syekh? Jumlahnya 5. Sekarang saya jelaskan. Allah turun ke langit dunia. Mereka yang menetapkan arah bagi Allah berdalil dengan hadis ini bahwa Allah berada di atas. Jumhur mayoritas ulama menolak. Karena pendapat ini menetapkan bahwa Allah bertempat. Di mana Allah? Di atas. Berarti Allah bertempat. Ada beberapa pendapat tentang makna turun itu. Ada di antara mereka yang memahaminya secara tekstual. Mereka adalah musyabbihah. Gimana? Tertangkap? Berarti ada mazhab yang ketiga, musyabbihah namanya. Diambil dari kata tasbih.
Syabbaha yusyabbihu tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jari Allah macam jari makhluk. 5. Bukan mazhab salaf. Karena mazhab salaf tadi cuma 2. Tafwid atau gimana? Sudah tertangkap? Memang kalau terlalu banyak makan daging kurban payah nangkap. Allah turun ke langit dunia. Tadi kalau takwil apa turun itu? Turun rahmatnya. Kalau tafwid, serahkan, jangan bahas-bahas. As-sakitu anil kalam ma'at tanzih. Kalau ini kata dia tidak. Apa kata dia? Faminhum man hamalahu ala zahirihi wa haqiqatihi. Berarti memang Allah itu turun. Kalau Allah itu turun, berarti turun itu dari atas ke bawah. Kalau begitu Allah itu di atas, berarti bertempat. Mereka ini adalah musyabbihah. Yang ngomong gitu siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz itu gelarnya Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz. 300.000 hadis di kepalanya. Dia yang mengatakan kelompok ini namanya kelompok musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukan saya, jadi jangan katakan Abdul Somad. Makanya saya kalau menjelaskan ini tak mau saya ceramah dalam khutbah, tak mau, mesti pakai kitab. Kalau tidak nanti disangka orang kita memfitnah. Imam Ibnul Jauzi banyak ulama mazhab Hambali terpapar musyabbihah dan mujassimah. Bukan kata saya, kata siapa? Ibnul Jauzi. Wa ra'aitu min ashabina, aku lihat di antara sahabat-sahabat kami. Sahabat kami maksudnya ulama mazhab Hambali, karena Imam Ibnul Jauzi ini mazhabnya Hambali. Man takallama fil usuli bima yasluh, mereka bicara tentang akidah tapi kata-katanya tak layak. Wan tadabat tasnif, mereka bahkan menulis kitab. 3 orang di antaranya, Abu Abdullah bin Hamid wa sahibuhu al-Qadi wa ibnu Zaghuni fasannafu kutuban, mereka menulis kitab. Aku lihat mereka dalam kitab itu mengatakan ada sifat-sifat yang kalau dipeturutkan menurut secara zahir, maka dia akan menyebabkan jatuh pada menyerupakan Allah dengan makhluk. Contoh, wajhan, Allah punya wajah. Ainain, Allah punya mata. Faman, ada mulut. Lahawan, ada rahang. Adras, ada gigi geraham. Yadain, ada tangan. Asabi, jari. Kafan, tapak tangan. Khinsaran, jari. Khinsar, binsar. Ibhaman, jempol. Sadran, dada. Fakhizan, paha. Saqain, betis. Rijlain, kaki. Yang jadi masalah, mereka ini sudah termasuk tasbih, tapi mereka selalu mengatakan nahnu ahlus sunnah. Ngaku-ngaku ahlus sunnah. Maka mereka ini, kata Imam Ibnul Jauzi, saking banyaknya ulama mazhab Hambali yang begini,
hatta sara la yuqalu hambaliyun illa mujassimun. Hampir rata-rata kalau sudah disebut Imam Mazhab Hambali mujassimun. Jisim artinya jisim, badan. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau begitu musyabbihah itu umum. Menyerupakan Allah dengan, kalau jisim lebih khusus. Menyerupakan Allah dengan jisim, tubuh. Makanya gambarannya begini. Musyabbihah, mujassimah. Musyabbihah lebih umum, mujassimah lebih khusus. Bisa kita teruskan? Yastatiru bimazhabis salaf. Mereka menutupi diri mereka bimazhabis salaf. Ngaku-ngaku ikut salaf. Lisuhtin ya'kuluhu, karena mereka mau makan haram. Au hutamin ya'khudhuhu, kalau karena ada kepentingan yang mau diambil di situ. Sedangkan mazhab salaf itu wa tauhid wa tanzih, mensucikan Allah, dunat tajsim wa tashbih, bukan mujassimah, bukan musyabbihah. Mereka itu sama seperti ungkapan syair Laila. Apa kata Laila? Wa kullun yadda'una wisala Laila wa Laila la tuqirru lahum bizaka. Semua ngaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila enggak begitu. Kalau ke sini cepat pahamnya ya. Wa kullun yadda'una wisala Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua ngaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila enggak bilang. Semua ngaku salaf, tapi mereka sebetulnya bukan salaf. Bukan kata saya, kata siapa? Kata Imam Izzuddin bin Abdissalam. Casingnya salam, isinya mujassimah. Wa kaifa yudda'a ala salaf annahum ya'taqiduna tajsim. Bagaimana mungkin mereka mengaku-ngaku salaf padahal mereka meyakini tajsim, mujassimah, tasbih, musyabbihah. Makna takwil bukan bid'ah Imam Asy'ari. Jadi kalau begitu, kalau ada orang mengatakan, kau usah ikut-ikut ceramah somad tuh. Somad selalu kalau baca ayat, baca Quran takwil. Itu dia tuh ustaz ahli syubhat itu. Takwil bukan bid'ah Imam Asy'ari. Imam Asy'ari bukan tukang buat-buat takwil. Takwil itu sudah ada dari Ibnu Abbas mentakwil, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari mentakwil, Imam Malik mentakwil. Jadi Imam Asy'ari itu menyusun. Sama macam orang sholat. Kau sholat pakai apa? Mazhab Syafi'i. Jadi sebelum Imam Syafi'i itu tak ada fikih. Ada, cuman baru disusun secara terstruktur, sistematis Pak Ustaz, terserahlah. Baru pada masa Imam ada rupanya Nabi pernah bilang rukun solat ada 13, ada? Tak ada, baru disusun secara sistematis. Begitu juga dalam bidang akidah. Nah sekarang kalau ada ustadz mentakwil, salahkah dia? Tidak. Kenapa tak salah? Karena dia ikut salaf. Ini nampaknya saking traumanya nengok pemotongan sapi tadi sampai susah menangkap. Masih trauma Pak Ustaz. Masih terbayang-bayang darah.
lam yakun huwa awwalu mutakallimun bilisani ahli sunnah, innama jara ala sunani ghairihi wa ala nusrati mazhabin ma'rufin. Kata Imam Ibnu Asakir, Imam Asy'ari bukan orang yang pertama. Dia adalah orang yang menyusun, menolong mazhab ahlu sunnah. Fazadal mazhab sihatan wa bayanan. Dengan datangnya dia, maka mazhab ahlu sunnah ini menjadi lebih terang benderang. Walam yabtadi' maqalatan. Dia tak membuat ucapan-ucapan pendapat yang baru. Ikhtara'aha, dia tak ada membuat-buat bid'ah. Wala mazhaban, dia tak pula ada membuat mazhab baru. Apa kata pendapat Imam As-Subuki? I'lam, ketahuilah, inna Abul Hasani, sesungguhnya Imam Asy'ari, lam yubdi' ra'yan, dia tidak membuat pendapat baru. Walam yunshi' mazhaban, dia tak membuat mazhab baru. Innama huwa muqarrirun, dia menyusun lima zahibis salaf. Jadi kalau saya mentakwil, apakah saya Abdul Somad, mazhab akidahnya Asy'ari? Saya pengikut salaf. Janganlah gara-gara ini kita berkelahi. Tipis sekali. Munadhilun, dialah yang memperjuangkan salaf. Amma kanan alaihi, sesuai yang dibawa oleh sahabatu Rasulullah SAW. Falintisabu ilaihi innama huwa bi'tibari annahu aqada ala tariqis salaf nitaqan. Dialah yang menyimpulkan tali salaf itu. Wa tamassaka bihi wa aqamal hujaj. Dia yang menegakkan argumentasi-argumentasi wal barahin, dalil-dalil untuk melawan kelompok-kelompok ahli bid'ah di antara golongan Hasyawiyah, Mujassimah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah. Makanya Asy'ariyah itu disebut dengan golongan Ahlus Sunnah. La yuqalu Asy'ari illa Ahlus Sunnah. Hadis tentang Allah turun itu diriwayatkan 20 sahabat Nabi. Mustahil bagi Allah sifat-sifat ini. Kalau turun, berarti ada 3. Gerak, pindah, berubah. Turun, berarti ada berapa? Gerak, pindah, berubah. Apakah 3 ini mungkin bagi Allah? Mustahil bagi Allah. Maka manusia berada pada 2 pilihan. 1, takwil dengan makna yang mendekati. 2, diam, tak usah bahas. Antum pilih takwil atau diam? Saya kalau ngajarnya di jamaah pengajian, Ustadz, Allah turun, apa artinya Pak Ustadz? Percaya aja, imani aja, as-sakitu anil kalam. Yang tanya-tanya Bu ya, yang tanya-tanya. Ya Pak Ustadz. Tapi kalau di kampus, Allah turun itu apa artinya Pak Ustadz? Kata Imam Malik, kata Imam Auza'i, turun itu artinya tanzilu rahmatuhu, turun rahmatnya. Tapi ketika saya katakan Allah turun dari langit, dari aras ke langit dunia, macam aku turun dari kursi ini, berarti saya masuk mazhab
Musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Memahami teks dengan benar. An-nuzulu muhalun 'ala Allah. Turun itu mustahil bagi Allah. Li'anna haqiqatahu, karena hakikat turun itu al-harakah min jihatil ulu ila sufla. Turun dari atas ke bawah. Turun dari atas ke bawah. Turun dari atas ke bawah. Mustahil bagi Allah. Wa qad dallatil barahinul qati'atu ala tanzihihi. Allah itu suci daripada sifat turun itu. Falyata'awwalu dzalika bi annal murad, ditakwilkanlah bahwa maksud turun itu adalah nuzulu malakir rahmah. Yang dimaksud turun itu adalah turunnya malaikat rahmat. Atau yufawwad, tafwid, serahkan pada Allah, ma'a i'tiqad bitanzih, dengan meyakini bahwa Allah Maha Suci. Yang ngomong gitu siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juz 11 halaman 129. Wala yalzamu min kauni jihatail ulu was-sufla muhalan 'ala Allah alla yusafa bil ulu li'anna wasfahu bil ulu min jihatil makna. Karena tinggi itu adalah tinggi kedudukan, bukan tinggi tempat. Allah itu tinggi. Wa huwal aliyul azim. Allah itu maha tinggi. Tinggi tempatnya atau tinggi kedudukannya? Tinggi kedudukannya. Kalau saya katakan Allah itu tinggi tempatnya, berarti saya masuk musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tinggi tempatnya. Itu ngomong bukan saya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Wal mustahil, mustahil kaunu dzalika min jihatil his. Mustahil dipahami Allah tinggi fisik di atas. Musyabbihah bukan salaf. Qala al-Imam al-Mujtahid Syekhul Islam Badruddin Ibn Jama'ah fi kitabih Idahid Dalil. Wa manin tahala tawallas salaf. Siapa yang ngaku-ngaku salaf, wa qala bi tashbih, tapi dia menyerupakan Allah dengan makhluk, au takyif, atau dia mengatakan begini caranya, au hamlil lafzi ala zahirihi, atau dipahaminya lafaz itu mengikut makna zahirnya, amma yata'ala Allahu anhu min sifatil muhdatsin, Allah tak mungkin seperti itu karena itu sifat makhluk, fahuwa kazibun fintihali, maka sesungguhnya dia pembohong, ngaku-ngaku salaf, wa bari'un min qaulis salaf, dan dia sudah jauh dari pendapat ulama salaf, wa i'tidalihi. Kitab Idahud Dalil, cetakan 1 Darussalam, halaman 93.
Bantahan Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Iza inna ahadakum iza qama fi salatihi. Kalau ada di antara kamu salat, fa innahu yunaji rabbahu, maka dia sedang bermunajat, berdoa kepada Rabbnya. Bainahu wa bainal qiblah. Inna rabbahu, Rabbnya antara dia dan antara kiblat. Fala yabuzuqanna ahadukum qibala qiblatih. Janganlah meludah ke arah kiblat. Jangan meludah ke arah kiblat. Jangan meludah ke arah kiblat. Wa fihi rad, dalam hadis ini menolak ala man za'ama annahu alal arsy bizatihi. Ini menolak pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy dengan zatnya, fisiknya. Kata siapa ini? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 508. Membantah orang yang mengatakan Allah berada di atas aras dengan zatnya. Di mana Allah di atas aras dengan zatnya. Ini bantahan. Bantahan Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Walaisal arsyu bi maudhi'i istiqrarillah. Aras bukan tempat Allah. Tanazzaha an musyabahati khalqihi. Allah Maha suci dari menyerupai makhluknya. Berarti kalau ada orang mengatakan Allah di atas aras, berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Mazhab apa namanya? Musyabbihah. Qauluhu istawa 'alal ars. Allah bersemayam di atas aras minal mutasyabih, termasuk ayat mutasyabihat. Alladzi yufawwadu ilmuhu ila Allah. Ilmunya serahkan pada Allah. Wa waqa'a tafsiruhu fil asl. Jadi kalau ada orang menanya, "Ustaz, apa arti ini?" Ilmunya serahkan pada Allah. Kalau begitu itu saya ditanya, "Ustaz, apa arti ini?" Serahkan ilmunya pada Allah. Saat itu berarti saya sedang berpegang dengan mazhab tafwid. Kalau gitu kita sudah bahas berapa mazhab? Tafwid, takwil, musyabbihah. Sedap kalau ngajar muridnya sedap.